Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YKTB Channel. Kali ini saya akan membagikan bagaimana aktivitas seorang guru ketika mengajar di rumah. Seperti kita ketahui bahwasannya seluruh siswa di Kota Bogor itu diliburkan dalam rangka tindak pencegahan virus corona. Aktivitas siswa harus dilakukan melalui kegiatan belajar secara daring. Kalau di Jawa Barat diistilahkan belajar di rumah COVID-19 ya. Kalau guru berarti mengajar di rumah kok ya, bukan belajar di rumah, maksud saya belajar di imah kok dan mengajar di imah kok. Ayo, apa saja aktivitas guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Kita ikuti kegiatan-kegiatan aktivitas saya di sini. Oke, sebelumnya sesuai dengan surat edaran dari KTD pemerintah Kota Bogor melalui kantor Dinas Provinsi Jawa Barat ini menekankan perlunya adanya pelaporan kegiatan pembelajaran di rumah. Ya, sekali lagi belajar di rumah atau belajar di imah. Ya, perlunya pelaporan ini ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran dari KCD bahwa harus melaporkan setiap hari Senin. Ya, suratnya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah surat edaran dari pemerintah Provinsi Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang intinya adalah ketika anak-anak melakukan kegiatan eh, pembelajaran di rumah, disilakan diajar di IMA KOF, maka Kepala Sekolah berkewajiban melaporkan evaluasi pelaksanaan belajar di rumahnya kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Itu harus dikirim melalui situs tautan ini dan dituliskan kepada cabang dinas wilayah masing-masing. Nah, kebetulan Bogor adalah KKCD wilayah 2. Nah, kemudian laporan evaluasi kegiatan belajar mengajar di rumah itu dibuat 2 kali pada minggu pertama antara tanggal 16 sampai tanggal 20 Maret 2020, dilaporkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Dan kegiatan belajar di rumah pada minggu kedua tanggal 23 sampai 27 Maret dilaporkan pada tanggal 30 Maret 2020. Nah, diunggah ke halaman sesuai dengan tautan ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya setiap guru juga harus memiliki dokumen-dokumen laporan evaluasi yang berisikan guru diwajibkan membuat RPP yang digunakan, kemudian adanya lembar kegiatan siswa, kemudian sistem pengelolaan penilaian, bukti terkoneksinya siswa dengan sistem dari aplikasi yang digunakan sekolah, kemudian yang adalah bukti siswa mengikuti kegiatan proses pengajar, progres pengerjaan tugas dari aplikasi yang digunakan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, laporan evaluasi juga dibuat dalam bentuk hard copy untuk sampel mewakili satu orang siswa dari setiap tingkat kelas 10, 11, dan 12. Dan yang terakhir ada hard copy data hasil evaluasi disimpan di sekolah masing-masing untuk bahan monitoring dan evaluasi oleh pengawas pada hari Senin tanggal 23 dan tanggal 30 Maret 2020. Nah, ini adalah merupakan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI, yang intinya adalah selama kegiatan belajar di rumah ya, diajar di Imahkov ini, selain siswa, guru-guru juga melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Melihat surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat melalui KTD-nya, maka setiap guru harus melakukan aktivitas rutin, mengadakan kegiatan penugasan kepada siswa melalui sistem daring. Ya, proses sistem daring ini tentunya harus diikuti sesuai dengan RPP masing-masing, sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ya, untuk itu seluruh siswa, baik guru dan pihak sekolah, wajib untuk memantau kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu penugasannya adalah bisa melalui berbagai macam sarana online. Ya, untuk itu kita simak bagaimana guru-guru ini melakukan aktivitas kegiatan. Nah, baik terkait dengan pembelajaran kegiatan belajar di rumah yang dilakukan oleh siswa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sehubungan dengan tindak
penyebaran virus corona COVID-19, ya pihak-pihak sekolah, guru juga memberikan penugasan secara online ya, dikarenakan tuntutan dan adanya laporan dari KCD sesuai dengan surat yang tadi. Ya, untuk itu guru-guru melakukan pembelajarannya dengan cara bentuk memberikan tugas kepada para siswa untuk mengerjakan penugasan-penugasan itu melalui sarana media sosial. Ya, melalui sarana sosial kemudian di-share ke grup siswa ya, dengan menyertakan link-link tautan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ya, waktu pengerjaannya itu antara tanggal 16 sampai tanggal 28 Maret 2020 dengan jadwal dan dikondisikan dengan situasi dan kondisi di rumahnya masing-masing. Walaupun ada berbagai macam kendala seperti anak ketiadaan handphone, tidak ada internet, kuota, dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadikan suatu masalah. Yang penting penugasan-penugasan di rumah itu dilaksanakan. Dan juga sebelum libur, anak-anak juga dibekali dengan buku-buku paket yang berisi dengan materi-materi. Ya, penugasan ini diberikan sesuai dengan RPP yang diminta. Oke, sebagai salah satu contoh, ini saya akan klik tautan. Kebetulan ini adalah tugas produktif kreatif kewirausahaan kelas 11 maupun kelas 12. Ya, tautannya sudah ada, tinggal klik tautannya, kita lihat berapa anak yang sudah mengerjakan. Ini adalah bentuk Google Form, ya tugas produktif dan kemudian hanya anak mengisikan nama siswa, kemudian kelas, kemudian tanggal pengerjaan dan beberapa soal. Beberapa soal yang diminta ini dihubungkan antara RPP sesuai dengan materinya masing-masing, dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang terkini ya mengenai COVID ya. Seperti di sini kebetulan saya sedang menerangkan mengenai promosi ya, maka kegiatan promosi barang ini dikaitkan dengan adanya penyebaran virus. Dan kemudian supaya anak lebih kreatif, maka saya buat soal dengan cara memberikan penugasan membuat suatu produk dari bahan bekas dan hasilnya gambarnya diupload dan kemudian anak juga diusahakan bisa mengupload di YouTube. Nah, itu merupakan penugasan-penugasan yang harus dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana untuk melihat tanggapan-tanggapan daripada siswa? Ini responnya sudah ada 39 orang, berarti 39 orang sudah mulai mengisi. Kita lihat. Oke, ini tampilannya ternyata dari dua sekolah. Saya kebetulan ngajar hanya dua kelas, satu kelas di YKTB 2, satu kelas lagi di YKTB 3. Ini sudah masuk 43,2%, YKTB 3 56,88. Nah, kemudian ini dari 39 tanggapan, ini berarti nama-nama siswanya sudah tercantum. Ya. Nah, ini merupakan jawaban-jawabannya yang cukup bervariasi. Cukup bervariasi. Nah, kemudian untuk soal yang berikutnya adalah anak diharuskan membuat satu buah produk dari bahan bekas. Dan hasil gambarnya ini diupload, ya proses-prosesnya sudah ada. Kemudian juga anak yang sudah menyertakan link hasil dari pengerjaan, proses pengerjaannya ke YouTube. Ini link-linknya sudah ada. Ya, kita lihat bagaimana gambarnya produk yang sudah dibuat oleh anak. Kita lihat foldernya. Oh, ternyata sudah banyak sekali. Ada beberapa variasi dari produk yang dibuat. Nah, seperti ini tempat pensil ya. Tempat pensil terbuat dari aqua gelas ya. Terbuat dari aqua gelas, kemudian ada botol aqua ya sebagai pot, sarana pot. Kemudian ada kayaknya tempat pensil juga nih. Ya, terbuat dari stick es krim. Kemudian ada bunga kertas ya, ada bunga kertas. Kemudian ada kotak, ini terbuat dari kardus kayaknya. Kemudian ada tempat pensil, ada tempat gunting juga. Ini ada pita,
Oke, cukup bervariasi, cukup kreatif. Ini adalah tempat pensil terbuat dari kertas, ya, kertas bekas. Ya, ini cukup banyak, cukup bervariasi. Nah, ini adalah gambar-gambar yang dibuat oleh siswa selama berada di rumah, yang gambarnya itu harus diupload di link di YouTube, ya, di YouTube. Jika hanya berupa gambar-gambarnya saja. Nah, kemudian bagaimana kalau linknya kita lihat, ya, kita lihat, ya. Nah, ini kan linknya juga. Nah, itu kira-kira oke, satu lagi untuk melihat dari tampilan spreadsheet-nya, kita respon melalui spreadsheet. Nah, ini ternyata sudah ada juga, biar nanti saya print. Ya, saya print, kemudian dikoreksi, kemudian menjadi bahan laporan untuk ke kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, walaupun ini sekali lagi ada beberapa kendala, anak yang tidak mempunyai handphone, tidak ada akses internet dan seterusnya. Ya, tapi kami berupaya supaya anak-anak di rumah itu mengerjakan penugasan sesuai dengan yang diminta. Di kegiatan aktivitas mengajar guru ketika berada di rumah, ya, walaupun sekali lagi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa, ketidakadaan handphone, ketidakadaan kuota, internet, dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.